saya, mereka sudah selesaikan. Kenapalah harus seperti ini? Kami membutuhkan waktu sekitar 5-4 hari untuk memikirkan ini. Baik, terima kasih. Menanggapi press conference yang dilakukan oleh Saudara Denny Sumargo dan tim kuasa hukumnya, saya menanggapi poin-poin yang disampaikan terdahulu terkait dengan laporan Saudara Denny Sumargo ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 372 Junto 263 dengan terlapor Saudara Ditya bahwa kita akan siap membuktikan bahwa apa yang disangkakan dan dilaporkan oleh Saudara Denny Sumargo dan tim kuasa hukumnya itu tidak sepenuhnya benar, bahkan tidak benar. Yang kedua, terkait dengan kerugian yang dimaksud oleh Denny Sumargo, sebelumnya disampaikan ada kurang lebih 700 juta. Padahal fakta seaslinya bahwa klien kami atas nama Ditya Andrista adalah manajer yang sudah diakui juga oleh Denny Sumargo, sudah 10 tahun berkenalan. Mungkin disampaikan 4 tahun atau 5 tahun sudah menjadi manajer Denny Sumargo. Dan kami mencatat sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Agustus 2021, ada banyak kewajiban Denny Sumargo yang belum diselesaikan kepada klien kami. Kalau kita total kemarin itu besarannya 1,7 miliar, 1,7 1.746.425.000 rupiah. Itu terhitung dari tahun 2018 hingga tahun 2021 di bulan Agustus. Perlu saya sampaikan terkait dengan talent yang disebut Denny Sumargo Manajemen. Itu Denny Sumargo Manajemen juga disampaikan bahwa itu talent manajerial pribadi, dan sudah disampaikan kepada kami tim kuasa hukum bahwa tahun 2019 itu sudah tidak ada. Jadi pada saat manajer dari Denny Sumargo atau manajer dari talent-talent lain mendapatkan pekerjaan, itu sudah tidak mengatasnamakan Denny Sumargo atau Densu Manajemen. Artinya pembentukan Densu Manajemen juga hanya sekedar lisan kesepakatan antara manajernya dengan Denny Sumargo. Artinya tidak ada perjanjian tertulis bahwa sudah diakui fee yang disampaikan kepada atau yang diberikan kepada manajernya Ditya Andrista itu 20-25%. 20-25%. Artinya tidak ada kepastian. Karena memang tidak ada yang dibuat secara tertulis. Maka apapun yang disampaikan terkait dengan kerugian itu jauh lebih besar kerugian manajernya atau klien kami saat ini ketimbang kerugian dia. Lalu bisa saya sampaikan lagi terkait dengan dia tidak transparan, bahwa faktanya artis itu mintanya beres, lu sebagai manajer cariin gua kerjaan, lu cariin kerjaan buat gua, lu selesaikan semuanya, bahkan kontrak-kontraknya. Dan itu bukan hal yang baru. Dan setiap pekerjaan yang ditawarkan oleh klien itu pasti disampaikan secara lisan dulu kepada talentnya, termasuk kepada Denny Sumargo. Boleh kami catat bahwa tahun 2018 penghasilan Denny Sumargo yang di-create oleh Saudara Ditya atau klien kami 721. Tahun 2019 1,785 juta, naiknya 100%. Di tahun 2020 itu 2.600
naik lagi. Tahun 2021 sampai Agustus 2,9, hampir mencapai 3 miliar. Artinya ada progres. Keberuntungan seorang Denny Sumargo merekrut atau menunjuk saudara Ditya menjadi seorang manajer. Ada titipan dari seorang ayahnya Ditya, menitipkan Ditya kepada Denny Sumargo. Itu pun sesuatu yang tidak benar juga, bahwa dia mengakui bahwa ayah dari saudara Ditya ini adalah seorang purnawirawan Angkatan Darat, pangkat terakhir Maijen. Kalau saya sebagai seorang anak dititipkan, padahal bapak saya punya link begitu banyak, apakah betul? Apakah betul dititipkan? Perlu dicatat bahwa hanya 2 kali saja Denny Sumargo ketemu dengan ayahnya Ditya. Yang pertama pada saat di Surabaya. Di Surabaya dia juga tidak terlalu banyak bicara. Yang kedua pada saat Ditya menikah. Dan itu kondisi ayahnya Ditya sudah sakit. Lalu terkait dengan tanggapan somasi. Terakhir, somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Densu sudah kami tanggapi. Bahkan kami sudah bertemu 2 kali. Kebetulan lagi bahwa kuasa hukum Denny Sumargo, Pak Anwar, juga adalah kuasa hukumnya Bella, yang juga pernah menjadi talentnya Mbak Ditya atau dimanajeri oleh Mbak Ditya. Dan sudah bersurat juga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Anwar. Jadi tidak betul kalau kami tidak pernah kooperatif, atau tidak betul kalau kami tidak menanggapi. Ya, terkait dengan isu miring, mereka sampaikan bahwa ini harus dijawab isu miring. Padahal kami tidak pernah menyebarkan isu miring. Justru yang kami sampaikan menjaga supaya tetaplah Denny Sumargo bisa berkarir. Tidaklah perlu kita buka aib. Jadi kalau disampaikan bahwa kamilah yang menyebarkan isu miring, itu kurang tepat. Gitu ya. Jadi terkait dengan, tambahin lagi bahwa selama Denny Sumargo dimanajeri oleh saudara Ditya klien saya, itu dia bayar cuman dari 2018 ya sampai 2021 419 juta. Itu pun polanya dicicil dari 1,7. Ya kita tinggal berhitung aja pakai kalkulator ya. Kalau dia merasa mungkin kerugian dia itu 700 juta, 800 juta, itu masih ada gitu loh. Jadi kalau 372 itu harus ada kerugian. Tapi it's okay. Kepolisian wajib menerima setiap aduan dan laporan. Tinggal nanti kita buktikan. Itu ya. Mbak Ditya, sedikit dong. Mas Denny kemarin sempat bilang bahwa Mbak Ditya kan juga sudah mengembalikan uang sebesar sekitar 500 jutaan. Mungkin bisa dijelaskan perihal itu. Mbak Ditya, kami jawab. Lawyerku aja kalau sudah tentang Terkait dengan 500 juta itu pembayaran yang sudah selesai dari klien. Dan itu selesai. Perkara itu dibayar di Bandung, di Amerika Serikat bila perlu. Toh itu kewajiban yang harus diselesaikan dan sudah diselesaikan. Jadi tidak mesti harus kita tanya, memang Bandung itu kenapa memang? Ada apa dengan Bandung? Walaupun misalnya pekerjaannya ada di Jakarta. Jadi dia sudah mengenal Ditya selama 10 tahun. Dan sebelum Mbak Ditya juga memberikan kuasa kepada kami, mereka sudah bertemu, menyelesaikan ini dengan baik. Maka setiap ditanya kepada saya, mereka sudah selesaikan. Kenapalah harus seperti ini? Kami membutuhkan waktu sekitar 5-4 hari untuk memikirkan ini. Karena kami pikir sudah selesai. Dia sudah mengakui ada utang yang harus dibayar kepada Ditya. Ada chatnya. Jadi saya pikir ini hanya klarifikasi supaya tidak berkembang bahwa Ditya adalah seorang pencuri. Ditya adalah seorang yang mengambil hak orang lain.
kami mau hentikan itu. Karena dia mau laporkan, silakan. Kami juga menghormati. Abang dan klien akan melakukan jalur yang sama gitu, menempuh jalur yang sama. Kita akan memikirkan dan kita akan berunding. Ada hal-hal apa yang bisa kami laporkan dan apa upaya hukum lain yang akan kita lakukan terhadap Denny Sumargo dan talent-talent yang lain. Mungkin kita akan pikirkan.